Mungkin dia tuh merasa gengsi atau merasa membela diri atau seolah-olah tidak dekat sama saya, sepertinya tidak begitu kenal gitulah. Artis diva, artis mahal, tapi dia nggak lupa dengan sejarahnya, nggak lupa dengan sejarahnya. Yang artis top begitu aja, sampai sekarang masih tetap komunikasi. Telepon saya diangkat, WA saya dibales. Ngapain saya ngejar dia itu? Nggak usah ngejar dia ya, dia yang datang kok ke Surabaya gitu kan. Kenalnya nggak sengaja sih waktu itu. Kadang saya lihat di YouTube, orang ini kok peduli dengan ODGJ gitu ya. Kemudian ada nomor HP-nya kan. Saya coba dihubungi, saya coba menghubungi. Jam 12 malam waktu itu. Ternyata diterima. Terus waktu itu saya VC sama dia, juga diterima. Nah itu komunikasi awal, pertemuan dan perkenalan saya awal. Setelah itu nyambung. Ya sering kontak sering. Ya akhirnya dia, saya pengen Surabaya, ya itulah akhirnya dia ke Surabaya gitu. Ya namanya orang iseng kan. Dijawab nggak dijawab ya itu kan nantilah, yang penting saya coba dulu kan gitu. Nyatanya kok diterima telepon saya itu. Jadi bilang saya ingin konten di Jawa Timur. Ya tentunya nanti pusatnya di Surabaya. Ya di Surabaya kan saya nggak ada tempat gitu. Ya oke lah, ya ke Surabaya aja ya. Ya saya siapin tempat lah gitu ya. Akhirnya dia ke Surabaya. Ya itu dia lama, sekitar 3 bulan ya. Mungkin ada lebih ya. Ya setiap kali itu ya saya sering ketemu lah sama dia ya. Saya main ke apartemen. Terus kadang-kadang dia boring atau jenuh gitu ya. Aku pengen happy lah gitu. Ya dia datang ke sini gitu. Karena sering komunikasi ya sudah dekat dalam komunikasi aja. Tapi ketemu ya sudah dekat aja gitu. Udah dekat aja gitu. Nggak giguk. Begitu ketemu ya karena udah sering komunikasi ya nggak giguk lah gitu. Kalau saya kan ini pergaulannya luas mas. Saya dengan artis-artis kan udah biasa bergaul dengan artis-artis. Ya sama Novi ya biasa aja gitu kan. Ya, dengan artis-artis yang papan atas saja biasa. Masa sama Novi saya harus canggung kan? Nggak ada kelebihan ya. Kelebihannya cuma ya bantu-bantu ODGJ itu. Kelebihan internal dia nyanyi juga nggak bisa ya kan. Ya acting saya rasa juga kurang gitu lah. Bukan orang entertainment lah gitu. Gimmick mungkin bisa kali ya. Ruang VIP itu bebas untuk siapa aja. Walaupun nggak nyanyi di dalam VIP, dia kan bisa minum, bisa santai, bisa makan kan gitu. Dengar musik bisa. Cuman kalau dia nyanyi, setahu saya suruh nyanyi. Coba sih kamu nyanyi. Wah suaranya nggak masuk ini. Saya ini kan, langsung bandingin dulu dong. nah, kan saya kan istilahnya kan sama penyanyi kan dekat. Tahu suara A, penyanyi B, penyanyi C, penyanyi D kan tahu semua kan, jadi karakter suaranya. Begitu saya dengar suara Novi ya dia nggak masuk ini, nggak bisa jadi penyanyi. Ya tetap komunikasi. Kalau saya ke Jakarta nggak pernah. Jakarta mau ke tempatnya dia saya nggak pernah. Tapi kalau dia ke Surabaya sering. Aku mau ke Surabaya lagi nih, ya udah datang aja, udah gitu. Ya namanya teman lah istilahnya sudah komunikasi udah cukup dekat. Mungkin dia suntuk di Jakarta, pengen ke Surabaya cari hiburan lagi di Surabaya mungkin lebih cocok. Ya udah berangkat aja ke Surabaya, dia ke Surabaya. Gitu. Ya awalnya sih saya biasa-biasa aja sama dia ya, nggak ada punya pikiran apa-apa. Saya ke Jakarta, ya saya hello sama dia. Kebetulan kan saya jarang sekali ke Jakarta, kebetulan ada undangan.
pernikahan dari salah satu teman saya. Saya bilang saya ke Jakarta nih, ayo kita ketemu ngobrol-ngobrol apa-apa gini. Dia jawabnya kurang enak gitu. Oh ya sudah. Terus sambil saya bilang saya ke Jakarta nih dengan seseorang ini. Ya sudah itu aja. Ya cuma sayangnya kok urusan begini kok harusnya kan tidak di blow up, tidak di expose ke media, kok kenapa sih? Kok sampai terekspos gitu kan, ya saya nyesal sekali dia melakukan seperti itu. Ya buat saya sih kok seperti itu gitulah itu Pak. Indul aja yang artis top begitu aja sampai sekarang masih tetap komunikasi, telepon saya diangkat, WA saya dibalas. Kayak kemarin itu saya WA, dia bilang sebentar ya aku masih syuting gitu. Oh ya udah, nanti selesai syuting aku hubungi. Ya udah gitu aja. Selesai syuting ya dia ngubungi saya gitu. Itu sekelas Inul yang papan atas itu ya. Artis yang boleh katakan artis diva kan gitu ya. Masih komunikasi baik gitu. Kalau menurut saya sih, ya saya sih nggak nyangka lah kalau sampai dia mau ngomong seperti itu. Mungkin dia tuh merasa gengsi atau merasa membela diri, atau seolah-olah tidak dekat sama saya, sepertinya tidak begitu kenal gitulah. Jadi sampai dia membuat satu argumentasi seperti itu. Ya saya sih ya biar aja lah, terserahlah kamu ngomong apa gitu. Tapi yang penting kan yang tahu kan saya gitu kan. Ngapain saya ngejar dia itu? Nggak usah ngejar dia, ya dia yang datang kok ke Surabaya gitu kan. Sekali. Nggak usah ngejar-ngejar lah. Dan saya datang kan nggak sendiri ke Jakarta. Kan saya datang dengan seseorang. Nggak mungkin dong saya ngejar dia datang dengan seseorang, kan nggak mungkin. Logikanya di mana gitu kan. Itu. Awal kenal itu ya jelas dari Pak Heri ya, saya bilangnya Bapak. Nah itu sekitar Mei 2021 Mei, Teh Novi dan rombongan tuh datang ke sini. Otomatis kan ya kebetulan untuk urusan Bapak, untuk tamu Bapak atau lain-lain itu memang saya yang ngurusin, termasuk tiket Teh Novi, hotel, apartemen itu memang semua saya yang ngurusin gitu. Jadi itu Teh Novi datang itu memang rombongan, bukan sendiri. Awalnya itu berempat, terus nambah lagi, pokoknya ya untuk kebutuhan Teh Novi itu saya lapor ke Bapak itu ya iya aja gitu, tanpa nggak nolak gitu. Jadi istilahnya kayak misal nambah tiket, nambah hotel, nambah apartemen itu ya aja gitu. Terus kebutuhan untuk mungkin konten-konten, pernah juga minta seragam, kaos kayak gitu. Itu pun mau nambah lagi, minta seragam nambah-nambah, terus saya sendiri yang saya mutusin gitu, nggak usah lah gitu. Padahal Bapak kan udah nyampaikan apapun iya aja gitu, tapi saya yang agak ngerem gitu. Aku berani lawan perintah bos gitu. Ya karena limit menurut saya ya, maksudnya limitnya udah ini ya too much gitu kalau menurut saya pribadi. Jadi saya tanpa lapor Bapak pun saya yang agak ngencengin gitu. Awalnya itu setelah saya tidak komunikasi selepas dari 3 tahun itu, terus begitu Teh Novi itu ngubungi saya by WA, minta tolong ke saya untuk disampaikan ke Bapak, suruh Bapak bikin video lewat HP pribadi gitu ya. Terus dikirim ke Teh Novi video bahwa menyatakan kalau Bapak itu adalah donatur waktu kebutuhan acara ODGJ yang di Surabaya itu gitu, tidak lebih itu. Jadi Teh Novi menyampaikan ke saya
nanti kalau udah bikin video dari Bapak kirim ya gitu. Jadi itu awal komunikasi kalau nggak salah tanggal 25 November. Saya disuruh untuk minta video ke Bapak terkait dengan video yang waktu itu belum tersebar. Itu. Jadi mungkin Tenovi udah tahu video itu, terus minta, padahal itu belum tersebar videonya, jadi minta klarifikasi dari Bapak kalau Bapak itu adalah donatur untuk acara ODGJ itu gitu. Jadi ya itu awal saya komunikasi lagi sama Tenovi itu. Saya tetap menyampaikan ke Bapak, saya nyampaikan ke Pak Heri kalau Tenovi minta video klarifikasi atau video yang menyatakan bahwa Bapak itu adalah donatur gitu, donatur. Terus setelah itu Bapak bilang nggak mau untuk bikin video itu. Jadi saya juga menyampaikan ke Tenovi kalau Bapak nggak ke kantor gitu. Itu jadi ya itu awal komunikasi lagi. Kalau Inul itu ada sejarahnya di tempat saya ini. Karena sebelum dia tenar kan dia tuh istilahnya ya nyanyi reguler di tempat saya. Ya, sebelum dia booming di Jakarta. Itu tahun 2002. 2003, 2004 dia sudah booming di Jakarta. Itu pun saya nyampein ke Inul, kalau kamu mau berkembang, kalau mau lebih terkenal harus ekspansi ke Jakarta. Ternyata ya keturutan. Dan di Jakarta dibikin masalah juga kan waktu itu sama Omai Rama. Nah di situ makin melejit Inul itu. Di Surabaya dulu kan banyak kafe ya. Dan zaman waktu itu kan kafenya dangdut ya. Dan memang Inul asalnya penyanyi dangdut. Dan memang dia punya kelebihan dalam hal goyang ya. Yang sekarang dijuluki goyang ngebor ya, itulah itu. Saya sampaikan kamu harus berkembang. Saya yang support waktu itu, saya yang dorong gitu. Akhirnya ya berhasil ke Jakarta. Wah, dia termasuk artis yang boleh katakan setia kawan. Ya, dia setia kawan itu dalam keadaan suka duka dia selalu baik gitu ya. Kadang-kadang ada yang artis kan udah ngetop ya, hanya sombong gitu, ada lah gitu. Sehingga tidak mau. Nah kadang-kadang ada dulu salah satu artis, saya pernah mengangkat dia, memboomingkan dia, istilahnya dari artis biasa menjadi artis papan atas. Kemudian dia ogah gitu. Nggak mau balik. Nggak mau. Nah sejak itu sudah saya close. Gitu. Sejak itu ya sudah hubungan udah gak begitu baik. Akhirnya setelah dia putus sama saya, dia langsung merosot. Langsung merosot gitu. Dan Inul tidak seperti itu. Tidak seperti itu Inul. Walaupun dia sekarang pakai diva ya, artinya penyanyi artis diva lah dia. Artis papan atas, artis diva, artis mahal, tapi dia nggak lupa dengan sejarahnya. Kadang-kadang ke Surabaya, aku pengen nyanyi di tempatnya Mas Heri. Aku pengen ketemu sama penggemarku, gitu. Malah dia sendiri yang minta gitu. Itulah kehebatan dan kelebihan Inul. Dia walaupun sudah menjadi artis yang terkenal, bahkan sangat-sangat terkenal sekali kan. Siapa di Indonesia yang tidak kenal Inul? Pasti tahu kan gitu. Tapi dia low profile. Dia low profile. Dan hubungannya sampai sekarang ya sangat erat lagi. Sangat erat sekali sama saya gitu. Tidak pernah lupa dia. Tidak pernah lupa. Pengalaman nggak sedikit ya, Pi. Banyak ya, Pi. Banyak. Jadi saya itu belajar dangdut itu jam terbangnya di sini. Jadi kenapa jam terbangnya banyak di sini? Karena dari jam 9 itu tamu bukanya sih sebenarnya udah dari sore mungkin ya, Pi. Tapi kalau dangdutan itu jam 9 sampai jam 2 biasanya. Nah itu kalau aku nggak ada kerjaan di tempat yang lain itu ya ngetemnya di situ. Jadi nyanyi lagu itu dari lagu zaman lawa, kan masih namanya aku masih kecil ya. Tapi repertoin lagu, stok lagu aku tuh banyak. Karena ya kayak gini, layanin tamu itu
nyanyi terus kan, dan artisnya juga nggak banyak, paling ya 3 ya Pi ya, 3, 5 itu bergilir. Jadi kita tuh belajar lagu tuh banyak banget. Yang pertama keuntungannya di situ. Jadi bisa kemana aja akhirnya gitu. Jadi pengalamannya itu bisa dekat dengan orang tukang beca, dengan orang dengan tamu-tamu yang berbagai macam karakter, perilaku, dan juga ya tahu sendiri kalau tamu-tamunya klub itu seperti apa. Jadi bagi aku tuh hal yang lumrah, hal yang biasa, karena memang lingkunganku di situ dulu. Itu, dan salah satunya ya rasa sayang ini, dari rasa sayang 1, 2, 3 sampai puluhan. Ya emang di sini tempatnya. Kalau di tempat-tempat yang lain biasanya sih aku nyanyi di hotel kayak lounge kayak gitu ya Pi ya. Jadi lagu popnya banyak gitu kalau di hotel, karena kan tamu-tamunya beda sama di klub kayak gitu. Jadi ya keuntungannya di situ, dan honornya dari aku dibayar Mbak Pira deh Pi. Coba ngomong, dibayar Pira. Murah dulu bayarannya. Gitu. Murah sekali. Jadi aku diusir-usir. Pokoknya kon gak capek tak kon nyanyi nenggone rasa sayang tok nenggon aku. Kamu keluar dulu deh. Kamu ke Jakarta sana, ngadu Ekspansi ke nasib Jakarta. gitu. Ekspansi. Saya yang dorong itu. Ngadu nasib sana ke Jakarta. Itu loh Ratna Anjani tuh tak bayar mahal kan. Bayar pira sih Pi? Lupa udah tahun berapa loh. itu. Bermahal kan. Akhirnya kayak diledekin gitu, tapi ya namanya kita nggak tahu nasib orang ya. Tahu-tahu aku booming di Jakarta gitu, dan ya happy gitu. Tapi Sekarang diva ini. dan menjadi artis kesayangan rasa sayang juga. Ya awalnya dulu sih iseng-iseng aja buka kecil-kecilan, tapi kok berkembang. Ya artinya berkembang itu peminatnya banyak, sehingga buka baru lagi. Ya sampai sekarang ini ya cukup lumayan banyak. Bahkan saya ada di Lamongan, kota Lamongan, juga ada di Balikpapan juga ada. Gitu. Dan potensi juga di sana juga bagus. Surabaya kita ada beberapa tempat ya lumayan banyak juga lah. Gitu. Ya kita ada kira-kira Surabaya ada 10 ya saya Surabaya dalam kota Surabaya. Ya. Salah satunya ini. Ini yang paling besar. Ya, ini yang untuk artis-artis besar di sini karena hallnya besar gitu ya, VIP banyak gitu. Oke, Ya. Memang artis sering undang Sering. Siapa aja? Nikita Mirjani, DJ Una, Katy Butterfly, Dinar Candy, Inul. Ya masih banyak lagi lah seperti zaman dulu Anissa Bahar, Ayu Asari. Boleh katakan hampir artis yang ya baik dia tuh DJ atau penyanyi udah tampil di sini. Udah lama sih Mas ya. Ya seperti saya katakan tadi, memang Inul dari awal di sini itu waktu Inul nyanyi dari kafe ke kafe itu tahun 2001. Itu saya sudah ada. Tapi waktu itu zaman boomingnya dangdut ya. Booming sekali dangdut waktu itu. Sehingga saya itu banyak sekali punya outlet. Saya Samarinda punya. Makassar ada 2. Balikpapan sampai sekarang masih ada. Itu. Bahkan dulu lebih banyak saya outletnya. Gitu. Nah semenjak dangdut sudah mulai menurun, ganti model DJ, nah itu sekarang di klub itu boleh katakan live musik dangdut sudah nggak ada. Sekarang lebih ngetren ke DJ gitu. Pada saat dangdut sudah mulai berkurang, sempat surut. Kemudian ini bingung nih, mau dibikin apa nih genrenya? Dangdut sudah kurang. Dibikin model begini, kadang-kadang orang nggak cocok. Jadi sempat mengalami surut. Tapi lama-kelamaan setelah dibuat jadi DJ, udah mulai naik lagi. Sampai sekarang gitu. Sampai usia Koko yang Iya. saya dengar kapan hari kita teleponan tuh Koko ada di sini kalau tidak salah. Oh iya. Masih terlibat langsung seperti itu. Nah lah kadang-kadang kalau malam saya suntuk Mas. Suntik pengen keluar. Ya udah datang aja. Tapi nggak tiap malam, jarang sekali saya. Jarang sekali gitu.
Kalau ada artis pasti kesini. Kalau ada artis, saya pasti datang. Karena kebanyakan kalau artis-artis papan atas itu komunikasinya sama saya langsung. Karena udah deket sih ya. Udah deket jadi ya harga familiar gitu. Kalau melalui tim saya, ya dia kan nggak dekat sama artis-artis itu. Jadi komunikasi kurang bagus. Gitu. Ya saya sih sudah berkali-kali nyampaikan, kita sebagai sahabat jangan dibuat retak sahabat itu. Tapi kalau seandainya mau retak pun ya jangan sampai bermasalah lah gitu. Awalnya baik, awalnya kenal baik, ya jangan kita harapkan ya baik selamanya.